Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kepengen banget berhubungan intim lagi dengan mantan, ya. Nah, kita di video-video terdahulu pernah membahas kan bahwa ketika orang sudah pernah berhubungan intim atau sudah seks aktif begitu, itu akan membuat dua pasangan ini terbangun chemistry-nya, ya. Nah, chemistry itu ya karena saat mereka berhubungan intim, mereka mencapai puncaknya, tubuh mereka banyak mengeluarkan hormon-hormon ya. Jadi misal seperti hormon dopamin, kemudian oksitosin ya. Bahkan oksitosin itu disebut oleh para ahli kesehatan sebagai hormon cinta. Ya, dan itu yang membuat keterikatan di antara dua anak manusia yang pernah berhubungan intim itu menjadi tidak bisa dipisahkan ya. Pikirannya berusaha menolak, tetapi kan tubuhnya yang meminta. Itu yang kemudian membuat orang jadi sulit sekali move on dari mantannya. Misal suami istri bercerai ya. Nah, kemudian misal si istri ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, tapi suaminya terus tuh kepikiran ya, pengen banget untuk bisa berhubungan intim lagi dengan istrinya. Tapi mau bagaimana kan? Wong istrinya sekarang sudah menikah, mereka sudah bercerai misalkan, sudah jadi istri orang, ya ndak bisa. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Dan banyak yang memang merasakan hal yang demikian. Ya, termasuk juga pada pasangan yang berzinah. Jadi ketika mereka misal pacaran, mereka berzinah, berhubungan intimnya amat sangat sering, amat sangat aktif. Ya ketika mereka berpisah, kepikiran terus tuh ya untuk berhubungan intim, kebayang-bayang terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya kenapa orang yang berzinah ya diperintahkan atau dianjurkan untuk menikahi pasangan zinahnya ya. Karena apa? Karena kalau masing-masing ini menikah dengan orang lain, ya misal laki-laki dan wanita berzinah kemudian berpisah. Nah, masing-masing laki-laki ini nikah dengan wanita lain, si wanita menikah dengan laki-laki lain, karena mereka pernah berzinah ini ada chemistry ini, ya. Sehingga keinginan itu muncul. Itu yang kemudian membuka ruang-ruang terjadinya perselingkuhan. Beda kalau kemudian mereka pernah berzinah, ya, kemudian mereka tidak berpisah, ya. Setelah itu mereka menikah. Nah, dengan cara seperti itu, ya, maka mereka tidak akan berselingkuh karena pengalaman berhubungan intimnya yang mereka berdua tadi. Itu kenapa orang yang berzinah ya dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk menikah dengan orang yang dia zinahi. Di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga kita diajarkan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzinah tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik.
Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan sekarang? Misal berzinah kan, sementara si wanita sudah nikah dengan laki-laki lain. Maka termasuk tadi suami istri yang bercerai, misal mantan atau bekas istrinya sudah nikah dengan laki-laki lain, maka apa yang bisa dia lakukan sementara keinginan untuk berhubungan intim kembali dengan mantannya tadi amat sangat besar. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Jadi jelas ya, suami istri bercerai, istrinya kemudian menikah dengan laki-laki lain, keinginan dia untuk berhubungan suami istri lagi atau berhubungan intim dengan mantan istrinya itu sangat besar, sementara istrinya itu istri orang, tidak mungkin untuk dia rebut, maka solusinya dia harus segera menikah lagi. Tentu dengan wanita yang lain ya. Dia menikah kembali dengan wanita yang lain agar syahwatnya bisa tersalurkan dengan cara yang benar ya. Nah, sekarang kalau kemudian mau nikah lagi tapi belum ada yang mau diajak untuk menikah, maka berdasarkan hadis tadi kita diajarkan perbanyak berpuasa, karena puasa itu adalah pemutus keinginan syahwat yang terbaik ya. Begitu juga dengan pasangan yang berzinah tadi. Misal si wanita sudah menikah dengan laki-laki lain, keinginan itu sangat besar. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya mau tidak mau ya, karena mereka berzinah. Yang harus dilakukan yang pertama adalah taubatan nasuha, agar dia bisa atau diperbolehkan menikah dengan wanita yang saleh. Ya, karena kalau laki-laki ini belum taubatan nasuha, dia masih laki-laki berzina. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 3 tadi, dia tidak boleh menikah dengan wanita yang baik-baik atau wanita yang saleh. Maka dia harus taubatan nasuha. Setelah itu dia cari wanita yang saleh untuk menjadi istrinya. Nah, kalau sudah menikah kan, hasrat itu tadi bisa tersalurkan dengan jalan yang baik, dengan cara yang benar. Nah, kalau kemudian sudah taubatan nasuha, tapi belum ada yang mau diajak menikah, sama, maka perbanyaklah berpuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.